Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita melanjutkan renungan kita yang diambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Saya akan membacakan untuk kita semua. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu, janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa di atas muka bumi. Saudara, firman Tuhan hari ini secara spesifik berbicara tentang bagaimana umat Tuhan ketika menghadapi kematian dari orang-orang yang mereka kasihi. Jangan seperti bangsa lain yang tidak mengenal Allah, yang mana mereka mengekspresikan duka mereka dengan cara menoreh-noreh tubuh mereka atau menggundul rambut mereka, dan itu bukan tanpa alasan. Melakukan hal yang demikian merupakan kebiasaan ritual daripada masyarakat setempat ketika mereka menghadapi kematian. Karena tindakan yang mereka lakukan adalah tindakan sebagai satu ketaatan mereka, penyembahan dan ritual mereka kepada dewa-dewa mereka. Bukan juga tanpa alasan ketika firman Tuhan melarang mereka untuk jangan melakukan hal yang demikian. Di ayat 1 dan ayat 2 mengatakan bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan. Mereka adalah umat yang kudus bagi Allah. Mereka memiliki Tuhan. Tuhan telah menguduskan dan juga mengkhususkan dan memilih mereka, menjadikan mereka sebagai kesayangan Tuhan lebih daripada bangsa-bangsa yang lain. Mereka adalah anak-anak Tuhan dan mereka mempunyai Tuhan yang hidup, yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Saudara, ketika kita maju di dalam perjanjian lama, Rasul Paulus juga mengingatkan kepada setiap orang-orang yang disebutnya sebagai orang-orang kudus, kepada setiap jemaat yang ia layani. Paulus sering mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang kudus, artinya adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yang dikuduskan oleh Tuhan, yang dikhususkan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Mereka yang percaya memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Jadi jangan lagi mereka melakukan tindakan-tindakan bahkan ketika mereka mengalami duka cita ketika ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi. Rasul Paulus mengingatkan di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat ke-13, dia menulis, "Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Tuhan akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia." Jadi janganlah kita berduka seperti orang-orang yang tidak berpengharapan. Karena kalau mereka percaya kepada Kristus, mereka yang meninggal mereka memiliki pengharapan. Jadi jangan berduka cita, tetapi kepada orang-orang yang percaya, Tuhan firman-Nya mengingatkan kepada kita, berduka boleh, tetapi jangan melakukan ritual-ritual yang dilakukan oleh orang lain yang melanggar kesucian Tuhan, yang tidak menjadi berkat untuk orang-orang yang lain. Karena kita anak-anak Tuhan memiliki pengharapan di dalam Kristus. Dasar dari pengharapan kita adalah Kristus Yesus sendiri yang telah mati, bangkit, dan yang telah juga naik ke surga mempersiapkan tempat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.